saya juga sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan paket stimulus ekonomi khusus untuk Ramadan dan Lebaran 2025. Paket stimulus ini merupakan hadiah ataupun bonus dari pemerintah yang diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat selama libur Ramadan dan libur Lebaran hingga perayaan Nyepi. Paket kebijakan Ramadan dan Lebaran ini diumumkan langsung oleh Presiden di Istana Negara Senin 17 Februari 2025 lalu. Paket stimulus ini sekaligus akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2025. Nah, apa sajakah kebijakan yang merupakan hadiah Ramadan dan Hari Raya bagi rakyat Indonesia? Simak informasi lengkapnya setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga di bulan Ramadan yang berkah selalu memberikan kebaikan dan kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Dalam keterangannya usai rapat terbatas, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok selama Ramadan. Kepala negara juga telah menginstruksikan jajarannya terkait untuk memantau keseimbangan harga di pasar. Ini kita harus kerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat paling memerlukan, harus dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut. Dan saya yakin dan percaya kita akan melakukan itu dan sudah kita lakukan itu, katanya. Pemerintah juga mengambil langkah efektif guna memastikan tidak ada spekulan yang memanfaatkan momentum Ramadan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Sementara itu di sektor transportasi, Presiden menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja untuk memastikan kelancaran arus mudik. Nah, terkait stimulus ekonomi pada kuartal 1, Presiden Prabowo telah mengumumkan kebijakannya dalam rangka menghadapi libur Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri hingga perayaan Nyepi. Menurut Presiden, beberapa langkah strategis yang dipersiapkan yakni penurunan harga tiket pesawat selama 2 minggu mendatang. Selain itu, penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas utama juga dilakukan jelang libur Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi. Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama 2 minggu yang akan datang dan juga penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat libur Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi yang waktunya kali ini sangat berdekatan tandasnya. Eksekutif langkah-langkah efektif untuk menjamin tidak ada spekulan-spekulan yang memanfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk menaikkan harga yang tidak masuk akal. Kemudian kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama 2 minggu yang akan datang dan juga penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi yang waktunya kali ini sangat berdekatan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Sekali lagi, bagi yang berpuasa, stimulus pada Ramadan yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik Lebaran, dan stabilitas harga pangan, kata Prabowo. Secara resmi, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah stimulus di bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025. Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Stimulus pada bulan Ramadan yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik Lebaran, serta stabilitas harga pangan, ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta pada hari Senin 17 Februari 2025. Stimulus-stimulus yang disampaikan itu merupakan bagian dari 8 langkah strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Nah, selain berbagai stimulus, ada juga 7 kebijakan lain yang diambil pemerintah untuk mendorong ekonomi. Yang pertama, hasil dari kenaikan upah minimum provinsi UMP 2024. 3. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025, kata Prabowo. Lalu ada paket stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik, PPN DTP pembelian properti dan otomotif, PPN BM DTP otomotif, kendaraan listrik dan hibrida, subsidi pajak DTP motor listrik, serta PPN DTP sektor padat karya. Kemudian yang keempat ada pula optimalisasi program makan bergizi gratis MBG. Yang kelima ada optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat KUR. Yang keenam pelaksanaan panen padi yang terrealisasi secara optimal. 7. Kebijakan yang mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi kita, kata Prabowo. Kepala negara pun menekankan bahwa program MBG diperkirakan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sekitar daerah, sebab perputaran uang untuk biaya MBG bisa beredar di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Selain kebijakan jangka pendek, Presiden Prabowo juga menyoroti upaya transformasi ekonomi melalui beberapa kebijakan pendorong daya saing, seperti program makan bergizi gratis, program ketahanan pangan dan energi, dan optimalisasi pengelolaan BUMN melalui Danantara. Optimalisasi pengolahan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional yang kita launching pada tanggal 24 Februari. Pada hari Senin tanggal 24 Februari yang baru lalu, kita dengan bersyukur, penuh rasa syukur dan dengan penuh kebanggaan, kita telah meluncurkan suatu dana investasi yang kita beri nama Danantara Indonesia, Daya Anagata Nusantara. Daya energi, kekuatan, Anagata adalah masa depan, Nusantara, ya itu tanah air kita. Dana ini dengan aset yang dikelola, total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, akan memungkinkan kita untuk mempercepat pembangunan industri kita, industri hilirisasi kita, sehingga nilai tambah dari semua sumber daya alam kita, semua produksi kita bisa dipercepat. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Selanjutnya, Presiden Prabowo menuturkan pemerintah menyiapkan kebijakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP, pembangunan kawasan industri, kredit investasi untuk industri padat karya, kebijakan tentang DHE, SDA, serta pembentukan bank emas. Kita akan bentuk bank emas, jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia, jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Dan yang paling menyentuh lapisan masyarakat menengah ke bawah dari kebijakan ekonomi jangka pendek yaitu stimulus pada bulan Ramadan, yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, dan stabilitas harga pangan. Semoga kebijakan pemerintah yang merupakan hadiah atau bonus Ramadan menjadi hal positif yang disambut baik masyarakat. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.